Haleluya, shalom saudaraku yang ada di sana, puji Tuhan. Apa kabar? Ya, saya percaya bahwa kita semua sehat, kita semua happy, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Karena kita punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Saya bersyukur kali ini kalau saya diberikan kesempatan, percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan saya rindu bahwa apa yang saya bagikan hari ini bisa menjadi rema tersendiri buat kita. Ya. Nah, sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih waktu ini yang akan kami pakai untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, supaya apa yang kami dengarkan hari ini tentang kebenaran firman-Mu itu benar-benar tertanam di dalam hati kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, supaya kekristenan yang kami jalani adalah kekristenan yang menghasilkan buah. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita sama-sama membacanya ya. Judul perikopnya adalah Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Dalam hal inilah ayat 8. Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Firman Tuhan ini sudah sangat sering kita dengarkan, bahkan dari kecil di sekolah minggu sudah sering kita dengarkan bagaimana Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar, dan kita sebagai orang percaya disebut sebagai ranting-rantingnya. Saudara, saya memberikan tema pada hari ini yaitu kekristenan yang berbuah. Nah, tadi kita sudah baca firman Tuhan ini bahwa kehidupan kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak bergantung kepada pokok. Nah, bagaimana supaya kekristenan ini kita berbuah? Firman Tuhan tadi di ayat yang keempat berkata bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya apa? Harus ada hubungan. Kita nggak bisa berkata bahwa aku bisa berbuah sendiri tanpa pokok. Nggak bisa, saudara. Sebuah ranting akan terus menempel pada pokok, dan ketika itulah pokok ini akan menyalurkan zat-zat sari-sari gizi buat ranting ini, sehingga ranting ini tetap berbuah. Ranting ini menghasilkan vitamin sehingga ia bisa menghasilkan buah. Demikian kekristenan kita di dalam Tuhan. Kita tidak bisa berkata bahwa aku gak butuh Tuhan, aku gak mau perlu dia, aku bisa kok jalan sendiri. Saudara ingat ketika anak bungsu, kisah anak bungsu, saudara.
Dia ingin hidup suka-suka. Dia nggak mau diatur oleh orang tuanya. Dia bilang, sudahlah, aku pengen hidup maunya aku sendiri. Apa yang terjadi? Apakah dia menghasilkan buah? Bagaimana kisah hidupnya? Apakah dia bisa hidup sendiri? Toh enggak, saudara. Begitu juga kita. Kenapa firman Tuhan ini ditulis saat itu, saudara? Ini firman Tuhan ini ditulis ketika Tuhan Yesus, detik-detik ketika Tuhan Yesus akan disalibkan. Dan saudara tahu firman Tuhan ini waktu itu ditujukan kepada murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus adalah yang selalu menyertai perjalanan kehidupan pelayanan Tuhan Yesus. Bagaimana di dalam pelayanan Yesus, firman yang selalu diberitakan oleh Tuhan Yesus, mujizat-mujizat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang diberikan kepada orang lain, buta melihat, lumpuh berjalan, tuli bisa mendengar, dan orang yang mati bisa disembuhkan, yang sakit mati bisa dibangkit, sakit disembuhkan, dan lain-lain. Saya percaya dalam pelayanan Tuhan Yesus, murid-murid ini menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus memperlihatkan itu kepada mereka. Tetapi apa yang dilakukan, saudara? Kita tahu bahwa pada nanti Tuhan Yesus disalibkan, bagaimana sampai Tuhan Yesus disalibkan, yang menyerahkan dia adalah muridnya sendiri. Orang yang selalu bersama dia, orang yang selalu ada di dalam pelayanannya, orang yang selalu melihat bagaimana Tuhan Yesus mau nyatakan mujizat-mujizat di dalam pelayanannya. Tapi apakah itu yang sudah lama mengikut Tuhan Yesus, apakah benar sudah mengalami, sudah memberikan buah di dalam kehidupannya? Enggak, saudara. Bahkan ia melukai hati Tuhan. Ia menyerahkan Tuhan Yesus. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa lamanya seseorang menjadi Kristen bukan patokan bahwa dia sudah menghasilkan buah, bahwa dia sudah mengenal Yesus secara pribadi, bahwa dia sudah tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Kenapa, saudara? Karena ia tidak punya pengenalan pribadi secara di dalam Tuhan, tidak punya pengenalan pribadi. Dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia hanya bisa melihat, tetapi dia tidak tertanam di dalam Tuhan. Sedangkan Tuhan mau bahwa tinggallah di dalam aku dan kamu, dan aku di dalam kamu. Kita tinggal di dalam Yesus seperti apa sih? Yaitu kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kita nggak bisa hidup sendiri, saudara. Kita nggak bisa hidup suka-suka. Tapi dia mau supaya kita punya kehidupan yang menempel terus kepada dia, sehingga ketika kehidupan kita menempel kepada Tuhan, dia bisa menyalurkan zat-zat sari-sari yang bisa untuk dialirkan kepada kita, sehingga kita mengalami buah, sehingga kita mengalami pertumbuhan. Dia mau kita tinggal di dalam dia. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita punya jam-jam doa yang baik dengan Tuhan. Kita setiap saat sebelum melangkah yang kita ingat bahwa apa kata firman Tuhan. Benar nggak ketika aku melakukan ini? Tuhan suka, Tuhan disukakan. Aku mau melakukan ini, aku mau melangkah ini, aku mau ini, aku mau ini. Selalu tanya Tuhan, Tuhan benar nggak sih? Apa firman Tuhan di dalam hidup kita? Ketika ini saya mau melangkah, firman Tuhan bilang apa ya? Benar gak sih? Ketika saya membalas kejahatan dengan kejahatan, ketika saya memuaskan keinginan daging saya, apa itu sudah benar? Kata Tuhan. No, saudara. Tuhan bilang, hasilkanlah buah supaya Bapa dipermuliakan. Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kerendahan hati, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Ada penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Endingnya dia berkata bahwa di dalam semua itu ada penguasaan diri. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ingat firman Tuhan apa?
bilang apa? Daging itu lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita, keputusan kita kepada daging, supaya daging ini dipuaskan. Ingat saudara, hasil dari apa yang kita lakukan, buah dari apa yang kita lakukan, itu menentukan saudara. Ketika misalnya contoh, ketika seseorang menyakiti kita, wah gak puas rasanya nih. Orang berulang-ulang menyakiti kita, berulang-ulang menjelekkan kita. Bahkan dia berulang-ulang melakukan hal yang tidak kita sukai, merugikan kita. Firman Tuhan jelas, kasihilah musuhmu. Kalau kita menganggap dia musuh kita, firman Tuhan bilang kasihi. Buah roh berkata bahwa penguasaan diri itu penting. Ketika kita akan melakukan, ketika akan memutuskan sesuatu, saudaraku, kita bertanya kepada Tuhan, benar gak sebagai aku anak Tuhan, sebagai aku murid Kristus, benar gak langkah yang aku ambil? Waduh, gak puas rasanya nih ketika aku tidak membalas apa yang dia lakukan karena begitu sakit. Benar gak saudara? Firman Tuhan bilang apa? Kalau dia musuhmu, berdoa bagi dia. Ketika itu kita meredam emosi kita, kita meredam sakit hati kita, dan kita berserah kepada Tuhan. Lihat saudara, Tuhan Yesus, Tuhan kita, yang akan membalaskan apa yang kita rasakan. Kenapa? Ketika kita sakit saudara, ketika engkau mengalami kekecewaan, ingatlah, yang pertama-tama kali kecewa bukan engkau, tapi Tuhan yang di dalam kita, Tuhan yang di dalam engkau. Maka ketika engkau berserah, berteriak sama Tuhan, Dia yang akan melakukan bagiannya bagi engkau, asal engkau tidak membalaskan kelakuan orang kepadamu. Serahkan itu kepada Tuhan. Dia yang akan berperang melawan orang-orang yang jahat kepada engkau. Satunya tinggal adalah kita tinggal di dalam Yesus. Artinya kita punya penyerahan yang totalitas kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata apa? Ya, kita berserah penuh kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Saudara, di sini jelas bahwa Tuhan itu tidak mau kita hidup suka-suka, tapi Tuhan mau ketika benar-benar engkau berserah kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Yesus dan Tuhan sebagai juru selamat pribadi, sebagai Tuhan di dalam kehidupanmu. Perlakukanlah Dia sebagai Tuhan. Maka buah di dalam kekristenanmu akan engkau nikmati, dan orang lain pun akan menikmati buah dari apa yang engkau lakukan, engkau jalani. Kekristenan itu butuh buah. Supaya apa saudara? Bapa dipermuliakan di dalam kita. Selanjutnya dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Artinya kita nggak bisa hidup sendiri tanpa ranting, ya. Selanjutnya dikatakan bahwa barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ayat 6, ia dibuang keluar sama seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar saudara. Ya, ayat 6 berkata bahwa kalau kamu gak mau menempel pada aku, kalau kamu gak mau tinggal di dalam aku, setiap hari dibersihkan, bahkan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Tuhan Yesus sejak menciptakan kita, Bapa menciptakan kita, tujuannya adalah kita menikmati surganya Tuhan. Kita menikmati kekayaan yang Tuhan memiliki. Kita memiliki damai sejahtera di dalam kita. Tuhan, apa yang Tuhan ciptakan, Tuhan mau kita di dalam itu. Tapi karena kehendak bebas yang Tuhan berikan bagi kita, kehendak bebas kita mau suka-sukanya. Jangan salah saudara, ketika
Tuhan menebang kita dan Tuhan membiarkan kita lepas dari kehidupannya, kita dicampakkan ke dalam api. Nggak mau kan saudara? Nah, ayat 7 dikatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini adalah janji Tuhan bagi kita. Ketika firman Tuhan tinggal di dalam kita, artinya apa? Kita menjadi pelaku firman. Setiap firman yang kita dengarkan bukan saja cuman kita dengar, bukan saja oh iya, sudah kita menjalani kekristenan kita berdasarkan KTP doang. Setiap hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dari A, B, C, tapi cuman berlalu begitu saja, kita nggak lakukan, kita bukan menjadi pelaku, saudara. Maka kalau janji Tuhan bahwa mintalah apa saja, apa kita sudah bisa meminta kepada Tuhan tapi kita nggak menjadi pelaku? Nggak balance, saudara. Tuhan bilang jadilah pelaku firman. Untuk menjadi pelaku firman nggak gampang, saudara. Tapi kita harus menundukkan ego kita untuk kita menjadi pelaku firman. Memaafkan bukan hal yang gampang, ya. Mengampuni bukan hal yang gampang. Sukacita ketika misalnya kita mempunyai masalah persoalan yang berat, tetapi kita tetap tersenyum, kita tetap memberikan damai sejahtera buat orang lain. Kita tetap ada dalam koridornya Tuhan. Kita punya pengendalian diri yang besar, yang kita tahu bahwa ingat, Tuhanku Allah yang luar biasa, yang tidak akan pernah meninggalkan aku. Tuhanku yang luar biasa, yang sudah berkorban sedemikian buat aku. Dialah yang akan menolong aku. Percaya nggak saudara bahwa Tuhan mampu menolong saudara? Tuhan mampu melepaskan saudara dari apapun yang saat ini saudara rindukan. Saudara ingin terlepas dari masalah dan persoalan, minta kepada Bapa, minta kepada Tuhan. Dia yang akan melepaskan kita, saudara. Tapi satu syarat, kita menjadi pelaku firman. Belajar mengampuni saudara, belajar memaafkan, belajar mengasihi kepada musuh kita. Janji Tuhan bahwa apa? Minta apa saja. Apa sih yang saat ini menjadi kerinduan saudara? Apa sih yang ada di dalam lubuk hati saudara saat ini? Milikilah hubungan pribadi pada Tuhan. Perbaiki karakter kita, perbaiki paradigma kita. Berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Belajar memiliki waktu, belajar berserah kepada Tuhan, belajar benar-benar, Tuhan, aku mau menjadi alat-Mu. Tuhan, aku mau berserah kepadamu, Tuhan. Tuhan, aku mau berbuah. Tuhan, aku mau punya penguasaan diri yang besar, pengendalian diri yang besar. Sehingga bukan egoku yang dimenangkan, tetapi Yesus, Roh Kudus berkuasa di dalam aku. Roh menang, tetapi daging ditekan. Sehingga apa? Tuhan disenangkan lewat kehidupan kita. Engkau mengasihi orang yang sangat-sangat merugikan engkau, menyakiti engkau. Percaya, ketika engkau lepaskan pengampunan, Tuhan pun akan melepaskan pengampunan buat engkau. Dan engkau menjadi berkat. Belajar berdoa untuk orang yang menyakiti engkau. Belajar saudara, belajar mengasihi untuk orang-orang yang sudah merugikan engkau, seberapapun dia merugikan engkau. Belajar mengasihi 70 kali 7 kali, artinya apa? Tanpa batas. Walaupun sangat sakit, tapi percaya, ada kemenangan yang luar biasa ketika kita bisa melewati itu. Ada sukacita yang luar biasa ketika kita bisa melewati itu. Nah, saudara, ayat yang ke-8, ayat terakhir berkata bahwa dalam hal inilah
Bapakku dipermuliakan. Jadi Tuhan mau saudara, kita ini seperti surat terbuka. Kita dibaca oleh orang, karakter kita dibaca oleh orang lain. Berapa lama kita menjadi orang Kristen, Dia mau bahwa lewat kehidupan kita yang sudah berubah di dalam Kristus, karena kita punya pengenalan pribadi dengan Yesus, kita memiliki kehidupan yang berbuah, dan saat itulah Bapa dipermuliakan di dalam kita. Amin. Saudara rindu supaya Bapa dipermuliakan di dalam dirimu? Mari miliki karakter-karakter Kristus. Bergantunglah penuh kepada pokok anggur yang benar. Disitulah Tuhan akan menyatakan kemenangan demi kemenangan di dalam hidupmu. Tuhan akan menyatakan mujizat demi mujizat di dalam hidupmu. Dan engkau akan lihat apa yang engkau doakan, apa yang engkau gumulkan, itu yang Tuhan nyatakan bagi kita, bagi saudara saat ini. Saudara, saya hanya bisa sampaikan itu bagi kita pada hari ini. Semoga kekristenan kita semua, Anda dan saya, itulah kekristenan yang berbuah. Jadi kekristenan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam kehidupan kita, Bapa dipermuliakan. Amin. Marilah kita sebagai ranting terus kita menempel kepada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari saya ajak kita semua, siapapun engkau saat ini yang mengalami pergumulan, yang mempunyai masalah, engkau sudah begitu dalam membenci seseorang, menyakiti hati seseorang, saya percaya bahwa pengampunan itu tetap ada bagimu. Kasih Allah tetap mengalir dalam hidupmu. Dan saya percaya bahwa pergumulanmu, ketika engkau berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan melepaskannya itu bagi engkau. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang singkat ini, tapi kami percaya singkatnya firman Tuhan ini bagi kami tetap akan hidup di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan, menjadi kehidupan yang berbuah di hadapan Engkau. Kami memiliki kasih, kami memiliki kesetiaan kepada Engkau, kami memiliki pengendalian diri. Dan Tuhan, biarlah buah-buah roh itu nyata di dalam kehidupan kami. Kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan hari ini Tuhan. Jamah setiap kami yang mendengarkan hari ini Tuhan. Supaya kami diubahkan, pola pikir kami diubahkan. Kami mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini firman-Mu. Dan kami mengucap syukur padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Dan saat ini kita rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu. Turunkanlah berkat-Mu atas kami. Berkat damai sejahtera, sukacita. Berkat yang melimpah-limpah turun atas kami sekalian. Supaya kehidupan kami terus diberkati jasmani dan rohani saat ini kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.